Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, ini sudah enggak meneng udara, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rai Padang, pemirsa Roja TV, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV, pemirsa Aila TV di Cirebon, dan Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan tentang Tauhid. Kita sedang bahas rukun iman, dan kita sudah sampai pada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para nabi. Kita sudah membahas makna dari beriman kepada para nabi dan rasul. Kita sudah membedakan antara nabi dengan rasul. Kita juga sudah membahas orang-orang yang paling utama di kalangan para rasul yang disebut dengan ulul azmi. 5 orang. Di kalangan para ulul azmi ada 2 khalilullah, khalilanillah, 2 khalilallah, 2 khalil Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi SAW. Sekarang, apakah tanda-tanda kenabian pada diri seseorang? Tanda kenabian penting dibahas, karena dengan tanda ini terbedakan mana nabi yang sebenarnya, mana nabi gadungan, mana yang jujur, mana yang pendusta. Tanda-tanda kenabian ini banyak, tak terbatas. Kita akan bahas sebagian di antaranya. Tanda pertama adalah mukjizat. Mukjizat ini isim fa'il dari a'jaza. Makna a'jaza secara bahasa adalah yang melemahkan. A'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Mu'jizun sesuatu yang melemahkan. Lalu ditambah huruf ha, huruf ta marbutah sebagai mubalaghah. Jadi mu'jizah. Makna mu'jizah adalah disebutkan di dalam Al-Qamusul Muhit. Ketika menerangkan masalah ini berkata, mu'jizatun nabi ma a'jaza bihil khasam indat tahadi wal ha'u lil mubalaghah. Mukjizat seorang nabi itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan, mengalahkan lawan-lawannya berupa tantangan kepada mereka, dan haknya ini lil mubalaghah. Mubalaghah itu untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan, kepastian. Dan mukjizat berupa perkara yang di luar nalar akal manusia. Allah berikan kepada manusia yang dikehendakinya
dari kalangan para nabi, para rasul sebagai tanda kebenaran dari status kenabian atau kerasulannya. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, pertama kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam diberikan unta sebagai hujjah bagi kaumnya. Kepada Nabi Musa diberikan tongkat yang kemudian bisa berubah menjadi apa? Menjadi ular yang mengalahkan seluruh ular-ular ahli sihir Fir'aun saat itu. Kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat berupa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang buta bisa melek kembali. Yang bisu bisa bicara kembali. Yang tuli bisa mendengar kembali. Yang seluruh tubuhnya penuh dengan penyakit kulit bisa mulus kembali. Bahkan lebih dahsyat dari itu adalah bisa menyembuhkan atau bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan bisa membuat burung-burungan dari tanah kemudian ditiup, kemudian berubah menjadi burung sungguhan atas izin Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW pun tak kurang mukjizatnya. Yang paling agung adalah Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang abadi sampai akhir zaman. Terasa manfaatnya menjadi pedoman bagi kaum yang mengikutinya. Dan Allah Azza wa Jalla menantang jin ataupun manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran baik satu surat atau bahkan satu ayat. Tak ada yang mampu untuk memenuhi tantangan ini. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan, coba buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran ini. Ajak serikat sekutu-sekutu kawan-kawan kamu untuk menolong kamu dalam membuat ayat ini. Kalau kalian orang yang benar. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. Kalau kalian tidak mampu dan tidak akan mampu, maka takutlah kalian kepada api neraka. Jadi Al-Quran mukjizat yang abadi. Selain Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj, mukjizat yang luar biasa besar. Tak diberikan oleh Allah ke nabi-nabi lain. Di antara mukjizat beliau adalah bisa membelah bulan dari kejauhan hanya dengan isyarat telunjuknya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Semua manusia melihatnya. Dan itu di luar nalar akal manusia. Di antara mukjizatnya ketika beliau mengambil kerikil-kerikil dan disimpan di telapak tangannya, semua orang mendengar. Kerikil itu bertasbih, mengeluarkan suara. Dan di antara mukjizatnya adalah rintihan batang pohon kurma yang selama ini dijadikan tempat mihrab Nabi, mimbar Nabi SAW ketika khutbah. Lalu membuat mimbar yang baru, beliau beralih ke sana, semua sahabat mendengar rintihan pohon atau batang pohon kurma tersebut. Termasuk di antara mukjizat beliau adalah beliau mengabarkan kepada umatnya tentang kisah masa lalu dan kisah
masa datang yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Dan itu termasuk di antara mukjizat Nabi SAW. Bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Bisa memperbanyak makanan atau minuman yang hanya sedikit. Terus dengan berkah doa beliau, makanan atau air itu menjadi melimpah banyak, mengenyangkan semua orang. Sedangkan makanan pokok yang tadi sedikit, begitu dibuka utuh, tak berkurang sedikit pun. Itu di antara beberapa mukjizat dan tanda-tanda kenabian bukan sekedar hanya mukjizat. Mukjizat hanya salah satunya. Inilah tanda pertama di antara tanda-tanda kenabian, yaitu mukjizat. Kedua, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, di antara tanda kenabian adalah ikhbaruhumul umam bima sayakunu min intisarihim wa khadlani a'daihim wa biqa'il afiyati lahum fawaqa'a kama ukhbiru wa lam yatakhallaf minhu syai'un. Di antara mukjizat para nabi adalah berita yang disampaikan oleh para nabi kepada umat-umatnya tentang apa yang akan terjadi sebentar lagi. Berupa ditolongnya para pengikutnya dan dihinakannya musuh-musuh mereka dan kemenangan sebagai hasil akhir perjuangannya akan dirasakan oleh mereka. Apa yang diberitakan ini terjadi, tidak meleset sedikit pun. Seperti apa yang terjadi pada diri Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuat perahu di daratan. Karena sebentar lagi akan timbul air bah yang dahsyat. Membuat perahu butuh proses waktu yang panjang. Selama proses itu mereka diolok-olok, mereka dihina, mereka dicela, mereka dipojokkan. Sebagai penguji atas kesabaran mereka. Tapi mereka tetap istiqamah, tetap bikin perahu. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya benar terjadi. Hujan turun deras, air dari dalam tanah keluar, sehingga terjadi banjir besar yang menenggelamkan semua makhluk, kecuali yang tertampung di perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu juga yang terjadi pada diri Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi ketika terjadi perang dingin antara dua negara raksasa saat itu, Persia dan Romawi. Baru saja Romawi perang melawan Persia dan kalah. Gulibatir Rum. Dikalahkan Romawi. Turun ayat. Setelah dikalahkan ini Romawi akan menang lagi. Disampaikan. Sampai saking yakinnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia berani bertaruh melawan orang Yahudi. Kata Yahudi, Romawi akan kalah lagi, Persia akan menang. Kata Abu Bakar, enggak, Romawi akan menang. Tumpangan, oke. Saat itu judi belum diharamkan. Ditawarkan tumpangan 1 ekor unta, 10 ekor unta, enggak, 1000 ekor unta. Saking yakinnya. Dan ternyata apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, disampaikan oleh Nabi SAW bahwa Romawi akan menang, betul terjadi. Demikian juga ketika awal terjadi peperangan antara Nabi dan kaum musyrikin Quraisy dalam perang Badar dengan kekuatan yang tidak berimbang. Sampai Nabi SAW berdoa minta pertolongan kepada Allah. Allah turunkan ayatnya. Id tastaghithuna rabbakum
Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min indillah. Ingat ketika kamu berdoa minta bantuan kepada Allah dan Allah mengabulkan doa kamu dengan cara aku mengirim 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Dan ketika perang Badar terjadi, betul keterlibatan malaikat tersaksikan baik oleh para sahabat, bahkan juga orang kafir saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Menanglah kaum muslimin. Kata Allah Azza wa Jalla, ini sekedar busyra dan penentram jiwa hati orang-orang mukmin. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW atas wahyu Allah kepada kaum muslimin bahwa mereka akan menang, betul terjadi. Kemenangan mereka raih dengan gilang gemilang. Itulah diantara tanda-tanda kenabian. Apa yang diucapkan tentang peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi, betul-betul terjadi. Inilah tanda nubuah yang kedua selain mukjizat. Ketiga, nah ini yang paling luar biasa. Wa minha anna ma ja'u bihi minasyara'i wal akhbar fi ghayatil ihkam wal itqan. Wa kashfil haqa'iq wa hadyun lil khalq mimma yu'lamu bid-darurah anna mithlahu la yasduru illa an a'lamin nas wa abarrihim. Ketiga, tanda kenabian ketiga adalah syariat yang mereka bawa serta informasi gaib yang mereka sampaikan benar-benar terbukti, benar-benar akurat, menyingkap berbagai macam hakikat dan sebagai petunjuk bagi makhluk. Dan yang seperti ini tidak mungkin terucap, terungkap kecuali dari manusia yang paling berilmu dan yang paling baik. Dan tidak ada riset saat itu. Tidak ada eksperimen, tidak ada penyelidikan. Tapi kok benar ya? Dan ini tidak mungkin lahir dari ijtihad pribadi para nabi, tapi itu hanya bisa diperoleh melalui wahyu dari sang pencipta seluruh makhluk, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak contoh-contoh kasus yang seperti ini di dalam syariatnya, di dalam informasi yang diberikan oleh para nabi kepada umatnya tersebut. Seperti contoh umpamanya, ini yang kemudian disebut dengan al-ijazul ilmi. Al-ijazul ilmi itu adalah hasil penelaahan, eksperimen, ataupun research, ataupun penyelidikan ilmiah modern yang isinya selaras dengan keterangan nas, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih. Seperti ketika Nabi SAW mengabarkan, kalau ada umpamanya lalat masuk ke minumanmu, celupkan. Terus buang lalatnya. Minumannya minum. Karena apa? Lianna fi ihda janahaihi da'un wa fil akhir dawa. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap yang lainnya ada apa? Ada obatnya, ada penetralisirnya. Coba bayangkan, saat itu belum ada research tentang masalah lalat, belum ada mikroskop, belum ada kaca preparat, belum ada kaca pembesar, belum ada penelaahan tentang itu. Tapi Nabi SAW sudah mengabarkan.
Dan riset di beberapa zaman kemudian tentang lalat benar. Di satu sayap ada penyakit, di sayap lainnya ada penawarnya. Dan yang seperti ini banyak di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tidak mungkin keluar dari akal Nabi. Pribadi para Nabi berisyad mustahil melahirkan hal yang seperti itu. Inilah yang kemudian disebut dengan al-ijazul ilmi. Dan inilah tanda nubuah yang keempat. Ketiga ya. Keempat. Wa minha. Di antara dalailun nubuah adalah anna Allah yu'ayyiduhum ta'yidan mustamirra. Wa qad ulima min sunnatihi subhanahu annahu la yu'ayyidul kadzdzab bimithli ma yu'ayyidu bihi as-shadiq bal la budda ay yaftadihal kadzdzab wa qad yuhmiluhu Allah thumma yuhlikuh. Di antara tanda-tanda kenabian adalah Allah itu selalu mendukung, menolong para nabi dengan dukungan pertolongan yang permanen sampai akhir hayat mereka. Telah diketahui di antara sunnatullah adalah Allah itu tidak mungkin mendukung kedustaan dan para pendusta seperti dukungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang jujur. Kedustaan itu suatu saat pasti bakal dibongkar. Pasti bakal dibuka. Kadang-kadang Allah biarkan beberapa masa terlebih dahulu, tapi kemudian dibongkar lalu dihancurkan. Seperti yang terjadi dengan munculnya para nabi palsu. Para nabi palsu sudah muncul di zaman Nabi SAW masih hidup. Contohnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. La'anahullah. Ketika Nabi masih hidup itu sudah muncul. Dan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai memiliki pasukan. Sampai memiliki angkatan perang. Yang kemudian dibongkar, kemudian dimusnahkan dan dihancurkan. Kadang dihancurkannya tidak ketika Nabi masih hidup. Enggak. Musailamah al-Kadzdzab ketika Nabi SAW sudah meninggal, dia masih hidup. Dengan pengikutnya yang cukup banyak. Baru mati pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang membunuhnya Wahsy. Pembunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Saat itu masih kafir. Pada waktu perang Uhud. Dia ditugaskan khusus untuk membunuh Hamzah dan terbunuh. Karena dia jago melempar tombak. Dia bilang, kalau saya sudah mengincar sasaran tidak akan pernah meleset. Demikian juga Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Mati tertusuk tombaknya. Kemudian hari Wahsy ini masuk Islam. Ketika Nabi SAW masih hidup, ketika terjadi perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, dia mengincar Musailamah dan ditombak sampai mati. Lalu berkatalah Wahsy, dulu aku pernah membunuh sebaik-baik manusia. Sekarang aku membunuh seburuk-buruk manusia. Yaitu Musailamah al-Kadzdzab tadi. Jadi dibongkar setelah sebelumnya dibiarkan dulu. Sampai apa? Sampai memiliki kekuatan. Oleh karena itu para ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an ketika menjelaskan bahwa al-kadzdzabun ad-dajjalun kulluhum thalathun, bahwa para dajjal, para pendusta nabi palsu itu semuanya ada 30 orang. Semuanya mengaku dirinya nabi. Kalau dihitung dari zaman itu sampai sekarang sudah ratusan yang mengaku nabi, tapi palsu.
Mungkin ribuan, mungkin. Wallahu a'lam. Tapi kenapa Nabi SAW hanya menghitung hanya 30 orang? Padahal realitanya sampai sekarang mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan. Dengan yang tidak terdengar ke telinga kita di seluruh penjuru dunia, tak mustahil jutaan ya. Tapi kenapa Nabi SAW menyatakan hanya 30 orang? Para ulama menyatakan yang 30 orang itu yang memiliki pengikut besar. Pengikut yang banyak. Yang memiliki angkatan perang, memiliki persenjataan, memiliki pasukan. Adapun yang pengikutnya sedikit, tidak memiliki kekuatan, lemah, tidak dihitung. Di antaranya seperti Musailamah al-Kadzdzab. Berdasarkan hal itulah maka Allah biarkan dulu beberapa saat dengan hikmah yang Allah Azza wa Jalla ketahui di balik itu. Di antaranya ujian bagi manusia, seleksi tauhid mereka, akidah mereka. Termasuk ujian kesabaran bagi imam dan kaum muslimin saat itu. Dan seterusnya. Inilah di antara sebagian tanda kenabian. Setiap nabi bakal diberikan pertolongan atau dukungan secara mustamirra. Ya. Berbeda dengan orang yang mengaku-ngaku nabi padahal palsu. Awalnya dibiarkan tapi kemudian dibuka, dibongkar dan dihancurkan. Tanda kelima. Wa minha anna tariqatahum wahidah fima ya'muruna bihi min ibadatillah wal amal bi ta'ati wa tasdiqi bil yaumil akhir wal imani bi jamil kutubi war rusul fala yumkinu khurujun wahidun minhum amma ittafaqu alaih fahum yusaddiqu muakhiruhum mutaqaddimuhum fahum yusaddiqu mutaakhirahum mutaqaddimuhum wa yubashshiru mutaqaddimuhum bi mutaakhirihim kama basyara al-masih wa man qablahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama saddaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an nabiyina qablah. Kelima, di antara tanda-tanda kenabian adalah metodologi dakwah mereka sama. Yaitu mereka memerintahkan ibadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Memerintahkan untuk taat kepadanya. Memerintahkan untuk mempercayai iman kepada hari akhir. Iman kepada seluruh kitab dan rasul sebelumnya. Tidak mungkin satupun di antara para nabi itu keluar dari kesepakatan itu. Jadi nabi yang terakhirnya membenarkan nabi sebelumnya dan nabi yang terkemudian sudah diberitahukan informasinya oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti Isa bin Maryam dan nabi-nabi sebelumnya telah memberitahukan bahwa kelak akan datang seorang nabi akhir zaman, namanya Ahmad ataupun Muhammad. Dan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingat, ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, "Hai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang ada padaku sekarang yaitu Taurat dan memberi kabar gembira kepada kalian tentang adanya Nabi setelah aku yang akan datang setelah aku namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat
Qalu hadza sihrun mubin. Tapi ketika Nabi akhir zaman ini datang dengan bukti, keterangan yang jelas, bukti-buktinya sesuai dengan keterangan dalam kitab-kitab mereka sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, dan seterusnya ada. Tanda Nabi akhir zaman begini, ada cap kenabian di punggungnya. Berupa tanda hitam sebesar apa. Dilihat benar ada. Nabi akhir zaman ini tidak makan sodakoh, dites. Ya Muhammad, ini sodakoh dari saya untukmu. Diterima tapi dibagikan dan beliau sendiri tidak makan. Oh benar tuh. Besoknya datang lagi. Nabi akhir zaman menerima dan memakan hadiah. Datang lagi, ya Muhammad, ini hadiah untukmu. Beliau terima dan dimakan. Benar. Tanda-tandanya jelas. Tapi tetap orang yang tertutup hatinya mengingkarinya lalu mengatakan ini ada sihir yang nyata. Ketika Nabi SAW mengumpulkan kaum Quraisy menyatakan bahwa saya utusan Allah, mereka bertanya, apa buktinya, apa tandanya kamu utusan Allah? Nabi SAW balik menantang, tanda apa yang kamu minta? Bahwa agar kau percaya saya ini utusan Allah. Mereka berembuk. Akan meminta sesuatu yang mustahil dipenuhi. Akhirnya sepakat tuh ada bulan purnama tuh. Coba belah jadi 2. Menurut mereka kan ini mustahil ya. Tidak mungkin. Tapi dipenuhi oleh Nabi SAW. Lalu beliau menyatakan, perhatikan. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya seolah-olah membagi 2 bulan dari arahnya. Dari kejauhan, apa yang terjadi? Bulan itu terbelah 2. Seluruh manusia menyaksikannya. Tapi reaksi orang kafir gimana? Sihirnya hebat banget. Tadi minta itu yang jadi tandanya enggak? Setelah itu diberikan, bukannya iman, tapi malah tambah memojokkan dasar tukang sihir yang hebat. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi akhir zaman datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang nyata, bukti-bukti yang jelas, mereka cuma bilang, ini adalah sihir yang nyata. Ini sudah diberitakan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Bahkan bukan hanya, sudah sering saya jelaskan, bukan hanya ciri Nabi Muhammad SAW saja, bahkan ciri karakteristik para sahabat Nabi pun sudah ada diterangkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, ayat yang terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat, mereka keras kepada orang kafir. Tapi saling kasih sayang di antara sama mereka. Engkau lihat mereka ruku, sujud, hanya untuk mencari karunia dan keridhaan Allah. Sehingga tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Berupa sikap tawadhu, berupa sikap yang ramah kepada sesama muslim, berupa kemuliaan akhlak. Itu yang dimaksud tanda dari bekas sujud pada wajah mereka. Bukan hitam di keningnya, bukan. Tapi yang lebih lagi adalah kemuliaan akhlak. Lalu kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah gambaran mereka dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Ciri-ciri para sahabatnya juga sudah ada diterangkan, apalagi ciri nabinya.
Dan demikian juga nabi-nabi yang lain menjelaskan berita tentang kedatangan nabi akhir zaman dan mereka sudah mengabarkan itu ke tengah umatnya. Sebaliknya Nabi Muhammad SAW membenarkan kenabian nabi-nabi sebelumnya. Kita wajib meyakini sejak zaman Nabi Adam sampai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Karena itu diberitahukan dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Semuanya menggiring manusia ke arah yang sama, ke arah tauhidullah, ke arah akidah yang lurus, ke arah melakukan ketaatan dan ibadah, mempercayai hari akhir, mengimani seluruh kitab dan rasul sebelumnya. Tak ada yang berbeda di antara dakwah mereka sedikit pun dalam hal itu. Hanya ada perbedaan dari aspek cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat saat itu, ya. Inilah tanda nubuah yang kelima, yaitu bahwa mereka menggiring ke arah yang sama, menuntun manusia ke arah yang sama, tauhidullah, taat kepadanya dan yang sejenisnya. Yang keenam, wa min dalailin nubuwah ta'yidullahi lil anbiya. Faqad ulima min sunnatillahi wa adatihi annahu la yu'ayyidul kadzdzab bimithli ma yu'ayyidu bihi as-sadiq. Bal yafdahul kadzdzab wa la yansuruh. Bal labudda ayyuhlikahu. Wa idza nasara mulkan zaliman musallitan fahuwa lam yad'in nubuwah wa lam yakdzib alaih bal huwa zalimun sallatahu Allahu ala zalimin mithlahu. Kama qala ta'ala wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun bi khilafi man qala anna Allah arsalahu wa huwa kadzib fa hadza la yu'ayyiduhu ta'yidan mustamirra lakin qad yuhmiluhu muddatan thumma yuhlikuhu. Di antara dalil kenabian adalah Allah itu selalu menolong para nabinya. Sudah diketahui berdasarkan sunnatullah dan tadi juga sudah disinggung. Allah tidak akan membiarkan atau mendukung orang-orang yang berdusta seperti dukungan yang diberikan kepada orang yang jujur. Sebaliknya kedustaan akan dibongkar dan tidak akan ditolong. Bahkan pasti bakal dimusnahkan. Tapi ada tapinya. Bila ada sebuah kerajaan atau penguasa zalim yang berkuasa, tapi si penguasa ini tidak mengklaim kenabian, tidak mengaku nabi, tidak minta disembah, tapi dia hanya berbuat zalim kepada rakyatnya, maka kezaliman dari penguasa tersebut yang Allah biarkan berkuasa selama bertahun-tahun, tak mustahil berabad-abad, maka itu adalah kezaliman yang Allah biarkan menguasai orang-orang zalim yang lainnya. Sebagai apa? Sebagai azab bagi pihak yang dizalimi. Ketika rakyat jauh dari Islam, jauh dari ajaran Allah, oleh Allah diazab. Salah satu azabnya adalah diberinya kekuasaan orang yang jahat, yang zalim, lalu menzalimi dengan kekuasaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am 129. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami beri kekuasaan kepada sebagian orang yang zalim
menguasai orang zalim lainnya karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosanya oleh Allah diazab. Dibuat mereka menderita di dunia. Dan itu azab bagi mereka karena kezaliman mereka. Salah satu bentuk azabnya, diberilah kekuasaan itu diberikan kepada orang yang zalim, lalu menzalimi rakyatnya yang juga sebenarnya zalim terhadap sesama mereka. Jauh dari tuntunan Allah. Ini sunnatullah berlaku di setiap tempat, berlaku di setiap zaman, termasuk di zaman kita, di zaman Nabi SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaihim dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Bila kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem inah, jual beli yang mengandung unsur riba, kan banyak tuh sekarang ya, tidak disadari, dibuat aja sistem transaksi yang simple, praktis, sampai nggak perlu bayar cash, ada uang elektronik yang untuk mendorong rakyat menggunakan uang elektronik itu, dikasihlah iming-iming diskon, potongan, hadiah, dan seterusnya. Ada kan yang begitu? Tanpa peduli itu halal atau haram secara syar'i. Adanya KTA, kredit tanpa anggunan. Adanya cicilan apapun, mobil, motor, HP, alat-alat elektronika, rumah, tapi mengandung unsur bunga, dan seterusnya. Itu al-bai'ah bil'inah. Idza tabayatum bil'inah. Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian mengambil ekor sapi, tadribuna bihan nas, kalian memukuli itu, memukuli manusia dengan ekor sapi itu, cambuk. Ini simbol dari kekuasaan. Kalian diberi kekuasaan tapi kemudian zalim. Untuk level apapun kekuasaan itu. Level RT, RW, kelurahan atau desa atau sebalik, atau di perusahaan. Kita punya usaha kecil-kecilan, punya banyak anak buah atau karyawan, lalu zalim, diktator. Tidak membantu, meringankan, memberikan kemudahan kepada karyawannya. Zalim. Waraditum bizar. Kalian ridho dengan zara. Zara itu bercocok tanam yang menjadi pekerjaan yang umum dilakukan saat itu, di negara itu, di daerah itu. Intinya sudah duniawi oriented. Pokoknya kerja cari duit gitu saja. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Dan kalian sudah meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan mencampakkan kehinaan kepada kalian. Salah satunya adalah kalian dihinakan dengan cara dizolimi oleh penguasa kalian. Allah akan pilihkan penguasa yang akan menzolimi kalian, membuat kalian sengsara. Dan Allah tidak akan mencabutnya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali lagi kepada agama kalian. Itu seperti itu semuanya. Jadi kalau ada satu komunitas, umat, rakyat, zalim antar sama mereka, jauh dari tauhid yang benar, akidah yang benar, tercampur syirik, tercampur kufur, tercampur bid'ah. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Kufur dianggap sebagai iman, dan iman dianggap sebagai sesuatu yang nyeleneh. Tauhid dan syirik begitu samar di kalangan orang karena kebodohannya, sampai bercampur baur. Allah azab mereka dengan bentuk azab
diberikannya kekuasaan ini kepada orang yang zalim, yang akan menyengsarakan mereka. Nah, ini orang penguasa zalim yang tidak mengaku nubuwah, tidak mengklaim sebagai seorang nabi, diberikan kekuasaan, menguasai rakyatnya yang juga sama-sama zalim, akhirnya itu berlangsung lama. Allah menyatakan bima kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Berbeda dengan orang yang mengklaim sebagai nabi, Allah telah mengutus saya, padahal bohong. Saya sudah menjadi seorang nabi diangkat oleh Allah. Maka yang seperti itu Allah nggak akan tolong, Allah bongkar kedustaannya, kemudian Allah hancurkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara orang yang mengklaim diri sebagai nabi, nabi palsu, rasul palsu, punya power, punya pasukan. Nah ini Allah nggak akan biarkan, Allah akan hancurkan. Beda dengan kezaliman kepada sesama manusia yang tidak mencapai pengakuan sebagai nabi. Kadang Allah berikan kekuasaan agak lama. Selama apa? Selama rakyat yang dipimpinnya masih zalim dan jauh dari aturan Allah. Selama ini Allah katakan, nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Kami akan berikan kekuasaan kepada sebagian orang zalim menguasai rakyatnya yang juga sama-sama zalim. Bima kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh rakyatnya tersebut. Berdasarkan hal itulah maka sangat mudah membedakan mana yang benar jujur dengan pengakuannya dan mana yang amat sangat dusta. Terlebih lagi tak ada seorang pun yang mengaku nabi padahal dia dusta, kecuali hal itu muncul dari kebodohan orang itu, kedustaan orang itu, kemaksiatan orang itu, dan penguasaan setan terhadap orang tersebut. Dan itu bisa diketahui oleh orang yang tidak pinter-pinter amat. Orang bodoh pun tahu bahwa ini dusta, ini bohong. Dan tak ada seorang pun yang mengaku nabi secara benar, kecuali pasti terlihat dari ilmunya, dari kejujurannya, dari kebaikannya, dari kebersihan hatinya, yang itu diketahui oleh orang bodoh sekalipun. Coba lihat, nabi-nabi di setiap zaman adalah manusia-manusia terbaiknya, yang sebelum Allah mengangkat mereka sebagai nabi, semua orang sudah mempercayainya. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Makna Al-Amin itu yang paling terpercaya. Tak pernah dusta. Itu siapa yang beri gelar? Bukan umat Islam. Karena belum ada umat Islam saat itu. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sudah diberi gelar Al-Amin. Terpercaya, nggak pernah dusta, nggak pernah zalim, selalu berbuat kebaikan, selalu menyambung silaturahmi, selalu hormat kepada yang tua, menyayangi kepada yang muda, dan dicap ini sebaik-baik manusia. Selalu begitu. Makanya itulah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu sang nabi dan rasul yang sejati, yang asri ini kemudian memberitahukan kepada manusia perkara-perkara tertentu yang real dan nyata. Memerintahkan beberapa perintah. Yang perintah itu sudah ada pada dirinya. Dia sebelum memerintahkan kepada orang sudah melakukan semua kebaikan itu. Adapun nabi-nabi yang palsu tidak dikenal sebelumnya sebagai manusia yang jujur, manusia yang baik, manusia yang terhormat, manusia yang dipercaya oleh orang lain, tidak sama sekali. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa bedanya ciri-ciri kenabian dengan katakanlah zaman sekarang disebut kesaktian para dukun,
kesaktian tukang-tukang sihir, dan perkara-perkara di luar nalar lainnya. Apa yang membedakan? Dijawab, ada perbedaan besar antara para nabi dengan tanda-tanda kenabiannya, dengan tukang sihir beserta kesaktian yang mereka miliki. Di antara perbedaan itu adalah, pertama, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, persis pasti terjadi, tidak meleset sedikit pun. Adapun para peramal, para dukun yang meramalkan kejadian di masa yang akan datang, itu banyak kelirunya, banyak salahnya, tapi kadang-kadang 1-2 kali benar. Ketika benar itu disebabkan karena adanya bantuan jin. Seperti yang sering kita jelaskan. Kalau Allah berfirman tentang apa yang akan terjadi besok, ini yang disebut dengan takdir yaumi. Takdir yaumi itu takdir harian. Setiap hari Allah menetapkan takdir baru yang akan terjadi esok. Tapi takdir yaumi, takdir harian ini menginduk kepada catatan takdir tahunan dan akhirnya menginduk kepada catatan takdir azali di Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin keliru, salah atau menyimpang atau berbeda. Allah berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'nin, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini surah Ar-Rahman. Kulla yaumin, setiap hari Allah sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Makna sibuk, Allah menetapkan besok akan terjadi ini, akan terjadi begitu. Si anu meninggal, si anu lahir, si anu dapat rizki, si anu malah mengalami kerugian. Besoknya Allah tetapkan. Ketetapan itu ditetapkan malam harinya, kejadiannya besok. Didengar oleh para malaikat yang ada di langit. Para malaikat masing-masing saling membicarakan apa yang akan terjadi esok berdasarkan ketetapan Allah. Ada maling berita. Para jin itu bisa ke langit. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Jin, kata jin, inna lamasnas sama. Kami bisa menyentuh langit. Tanpa Apollo, tanpa sains, tanpa teknologi. Langit itu benar-benar bukan bulan. Nah, itu untuk mencuri dengar berita. Begitu ada pembicaraan di kalangan para malaikat, maka didengar oleh jin. Kemudian jin itu cepat turun dan menyampaikan beritanya ini kepada dukun yang menjadi sahabatnya, peramal yang menjadi tuannya, dan yang sejenisnya. Kadang-kadang sebelum sampai sudah kesambar api terlebih dahulu mati. Kadang-kadang dia berhasil lolos dan menyampaikan apa yang didengarnya kepada para dukun. Oleh karena itulah maka ada satu berita benar dicampuri oleh ratusan kalimat-kalimat dusta. Jadi aja kadang si peramal, si dukun tahu bahwa besok si anu akan dapat rezeki umpamanya. Dalam waktu yang bersamaan si setan ini datang kepada orang yang akan dapat rezeki berdasarkan takdir Allah tadi. Kalau kamu dapat rezeki itu datang ke dukun anu. Dia sakti loh mandraguna. Terus dibujuk, akhirnya terbujuk dia datang ke dukun anu. Sudah ada tuh kolaborasi antara tukang sihir dan dukun ini. Antara dukun dengan si setan ini. Datang, Mbah, gimana? Saya seret aja rezeki. Sudah ada kabar tuh. Kalau kamu mau dapat rezeki, dijamin dapat rezeki sekian. Asal siapkan syaratnya ini, ya. Syaratnya siapkan ayam putih 7 ekor. Terus beras putih 7 kilo.
terus kain putih 7 meter, serba 7 tuh. Lakukan gini-gini, dilakukan ritual syirik atau kufur atau minimal bid'ah. Dan ternyata betul dapat rizki. Karena memang sudah Allah takdirkan. Tanpa melakukan ritual itu juga pasti rezeki itu sampai kepada dia. Jadi satu kata yang benar, ratusan ribuan kata-kata dustanya. Kadang-kadang ramalan bisa benar, tapi umumnya adalah salah dan keliru. Beda dengan para nabi, apa yang dikatakan benar, esok lusanya terjadi. Tidak pernah ada yang meleset. Bagaimana Ustaz kalau memang dukun atau peramal kadang-kadang ada benernya, bolehlah kita percaya siapa tahu pas ini mah bener, nggak boleh. Walaupun benar unsur syirik kufur yang disertakannya itu yang menghancurkan. Sampai berkata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang diomongkannya, berarti dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Nggak boleh sama sekali. Bisa gugur tuh akidah kita, bisa tergerus tauhid kita, iman kita bisa luntur karenanya. Ya, berdasarkan hal itulah maka sama sekali tidak dibenarkan. Inilah yang pertama. Kedua, an-sihra wal kuhanah wal ikhtira umurun mu'tadah ma'rufah. Yanaluhal insan bikasabihi wa ta'allumihi. Sihir, ilmu perdukunan, itu perkara yang biasa, yang ma'ruf, yang dikenal, yang bisa diraih oleh siapapun yang mau mengikhtiarkannya dan mempelajarinya. Siapapun bisa jadi dukun, jadi tukang ramal kalau dia mau belajar. Ini berbeda dengan apa? Tanda-tanda kenabian. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diikhtiarkan dengan melakukan kesolehan sehebat apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Isra ayat 88, ketika Allah Azza wa Jalla menantang orang untuk membuat seperti Al-Quran walaupun seayat. Nggak akan mampu. Itu mukjizat. Salah satu di antara tanda kenabian adalah Al-Quran. Orang nggak mampu bikin walaupun seayat. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, katakan oleh Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul semuanya untuk membuat yang semisal Al-Quran ini, mereka tak akan mampu membuatnya sekalipun sebagian mereka saling menolong bekerja sama dengan sebagian yang lainnya. Termasuk mukjizat atau tanda-tanda kenabian yang lainnya nggak bisa. Seperti Nabi SAW mampu untuk membelah bulan, Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular, demikian juga mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda kenabian yang lainnya, itu tidak bisa diikhtiarkan, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diperjuangkan. Inilah perbedaan yang kedua. Adapun ilmu sihir, ilmu perdukunan, bisa dipelajari oleh siapapun, tapi jangan. Oh, kata Ustaz juga bisa, lalu dipelajari, jangan. Bisa tapi kufur. Bisa tapi akidahnya rusak. Bisa tapi tauhidnya hancur. Mau apa? Enggak, tidak mau. Oleh karena itulah walaupun bisa dipelajari, jangan dipelajari. Inilah perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, annal anbiya mu'minuna muslimun ya'buduna Allah wahdah bima umira
wa yusaddiquna bi jami' ma ja'at bihil anbiya wa amma as-sahara wal kuhan fala yakununa illa musyrikin mukadzibin bi ba'di ma anzalallah. Perbedaan ketiga. Para nabi, para rasul adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang beribadah hanya kepada Allah. Taat, tunduk, patuh, setia, dan loyal. Membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka manusia terbaik. Mereka orang yang paling mulia akhlaknya. Mereka menjadi panutan dalam segala hal. Adapun tukang sihir, adapun para dukun, para peramal, mereka adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mendustakan sebagian dari ajaran yang Allah turunkan kepada manusia. Mereka tidak dikenal sebagai ahli ibadah, mereka tidak dikenal sebagai manusia yang akhlaknya termulia, mereka tidak dikenal sebagai orang yang menjadi contoh panutan bagi masyarakat sekitarnya, tidak. Mereka hanya banyak didatangi orang hanya karena diopinikan dia sakti mandraguna. Hanya karena dia itu diopinikan sebagai orang yang tahu masa yang akan datang. Mungkin dari kejadian yang kebetulan sekali, akhirnya digeneralisir, semua ramalannya jadi benar. Inilah perbedaan yang ketiga. Perbedaan keempat antara para nabi dan tukang sihir, dukun dan peramal adalah anal fitar wal uqul tuwafiqu ma jabihin anbiya wa amma as-sahra wal kuhan wad dajjalun al kadzabun fa innahum yukhalifuna al adillah as-sam'iyah wal aqliyah wal fitriyah. Fitrah dan akal sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Coba aturan syariat mana yang bertolak belakang dengan akal, dengan fitrah kita sebagai manusia? Ada larangan. Larangan ini dilarang karena merusak. Umpamanya baik makanan ataupun perbuatan. Dilarang mencuri karena merusak tatanan sosial. Dilarang berzina karena merusak tatanan turunan manusia. Dilarang umpamanya mabuk karena merusak otak, pikiran, mental, dan juga fisik si peminum itu sendiri. Dan banyak lagi. Itu pasti sesuai dengan akal, dengan fitrah. Itulah yang dibawa ajaran oleh para nabi, para rasul. Adapun tukang sihir, dukun, dajjal, kadzabun, maka semua yang dilakukannya bertolak belakang dengan akal fikiran, tidak sejalan dan tidak sejalan juga dengan fitrah. Kalau umpamanya ada kupu-kupu si rama-rama datang kepadamu, tandanya akan ada tamu. Apa hubungannya kupu-kupu si rama-rama dengan tamu? Kalau umpamanya telinga kamu berdengung, itu tandanya kamu diapain? Digibahin. Nyuruh orang suudzon lagi. Pasti ada yang ngomongin, nggak salah, pasti si Anu iri sekali ke saya, kan gitu ya? Itu ramalan-ramalan yang tidak ada hubungan sebab akibat antara sebuah kejadian dengan apa yang diramalkan. Tidak masuk akal, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kalau terdengar kalau umpamanya muhajat, harus dihitung dulu tuh. Dihitungnya bukan oleh komputer, bukan oleh Excel. Ini merek bukan? Aplikasi ya? Bukan oleh kalkulator. Dihitungnya entah oleh apa. Hajatnya harus tanggal anu, ya, hari anu jam sekian. Apa hubungannya? Penanggalan tersebut dengan untung atau rugi. Dengan sial ataukah tidak sialnya seluruh. Enggak masuk akal, enggak masuk logika, enggak masuk rasio, enggak masuk fitrah. Itulah perbedaan antara ajaran para nabi dengan ajaran para peramal, ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya.
Di antara perbedaan antara para nabi dan para rasul dengan para dukun, tukang sihir dan peramal, ya. Insya Allah nanti ke depan kita akan bahas secara khusus kemukjizatan Al-Quran. Sebagai mukjizat terbesar yang dibawa oleh Nabi SAW, insya Allah kita akan terangkan di hari Sabtu atau di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Fawas. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini dengan Pak Kadan dari Cianjur, Ustaz. Ya, silakan Pak Kadan. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya sedikit di luar tema mungkin. Saya kan seorang yang tinggal di komunitas yang mengaku bermadhab Imam Syafi'i, dan mereka memiliki keyakinan bahwa adanya bid'ah hasanah, Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, sebenarnya mereka itu yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu sumbernya dari mana? Mohon disebutkan sumbernya, saya hanya ingin tahu saja. Dan yang saya ingin tahu juga, bagaimana pendapat para ulama madhab Syafi'i tentang bid'ah, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Cianjur. Silahkan Ustaz. Ya, barakallahu fiik Bapak Kadar di Cianjur. Tak ada salahnya bermadhab kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama mujtahid. Banyak para ulama ahlus sunnah yang juga bermadhab kepada beliau. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dan yang lain-lain. Imam Ibnu Hajar penyusun kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan yang lain-lain. Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, itu semua bermadhab Syafi'i. Jadi tidak masalah, karena yang mereka ikuti adalah metodologi istimbat di dalam melahirkan hukum. Ya, ada sandarannya, ada dalil yang dijadikan sebagai acuan bagi mereka. Nah, sekarang mereka menyatakan ada yang namanya bid'ah hasanah. Dari mana sumbernya? Mestinya jangan tanya ke saya, tanya ke mereka. Dari mana sumbernya ada bid'ah hasanah? Karena Nabi SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu dhalalah dan semua dhalalah di dalam neraka. Mereka bilang kullu di sini litab'id. Litab'id itu untuk menunjukkan sebagian bid'ah adalah sesat. Berarti ada sebagian bid'ah yang tidak sesat. Coba lanjutkan. Sebagian kesesatan adalah neraka. Berarti ada kesesatan yang ke surga. Apa begitu? Kalau kullun di sana diartikan sebagian, kullun yang kedua juga diartikan sebagian pula. Dan tak mungkin ada kesesatan yang ke surga. Ya, ini menunjukkan kullun di sana maknanya semuanya. Semua bid'ah adalah sesat, semua sesat di dalam neraka. Kalau kullu di sana diartikan sebagian, berarti ada sebagian kesesatan yang masuk surga. Ini mustahil. Ini yang pertama. Kedua, diambil dari beberapa hadis yang sahih. Hadisnya benar. Salah satunya riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan.
falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang sanna sunnatan hasanatan, maknanya membuat-buat sebuah amalan yang hasanah, yang baik, maka dia akan dapat pahala ditambah pahala orang yang mengikuti mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini menjadi dalil bolehnya membuat-buat amalan yang dianggap baik, maka dapat pahala. Ini dalil yang kedua. Dalil kedua ini juga dibantah oleh para ulama. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Maksud sunnah hasanah di sini adalah amal baik yang dianggap baik oleh syariat. Adapun kebid'ahan dianggap buruk oleh syariat. Nabi menyatakan wasyarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Seburuk-buruk urusan adalah perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Dalam agama ya. Loh, kalian juga pakai radio, pakai TV di zaman Nabi nggak ada, bid'ah dong. Itu mereka karena jahilnya mereka terhadap batasan sunnah dan bid'ah ya. Kalau nggak mau pindah ke Mekah pakai onta, jangan pakai pesawat. Kan gitu ngomongnya ya. Kelihatan nggak nyambungnya otaknya nih. Maksud perkara baru yang diada-adakan yang terlarang itu dalam agama, bukan urusan dunia. Adapun onta atau pesawat itu urusan dunia. TV, adanya radio, ada internet, itu urusan dunia. Urusan dunia ini boleh kita pakai untuk menunjang pelaksanaan agama. Bukan merubah ketetapan agama. Nah, adapun amalan berupa atau diklaim sebagai amalan agama, jangan diada-adakan. Di zaman Nabi-nya tidak ada, sekarang diadakan. Itu yang disebut wasyarral umur muhdatsatuha. Nah, kalau itu masuk ke dalam kalimat berikutnya dalam hadis tadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang membuat-buat satu amalan keburukan, salah satu amalan keburukan itu ngarang-ngarang amalan di dalam agama yang tidak dicontohkan, itu baik apa buruk? Buruk. Jangankan aturan Allah dan Rasulnya, aturan manusia, aturan pemerintah. Lalu kita tambah, kita kurang, kita robah. Itu kejahatan bukan? Kejahatan. Umpama aturan berlalu lintas, ini lampu merah kok cuma 3, merah, hijau, dan kuning. Kurang seru, tambah ungu. Dengan maksud begini-begini. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Ada mekanismenya, kalau mau nambah-nambah, usulkan ke pihak yang berwenang, nanti digodok. Kalau benar, realistis, rasional, maslahat, maka akan dikabulkan. Kalau enggak. Tapi enggak bisa kita bikin, tambah saja. Ada letter S, tambah ada letter L, segala macam. Apa letter L itu? Dilarang umpamanya, apalah gitu ya. Nggak bisa, itu aturan manusia. Nggak boleh tambah, dikurang, atau dirubah. Apalagi ini aturan Allah dan Rasulnya. Maka setiap amalan baru yang diada-adakan buruk. Maka masuk ke dalam hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Ini dalil kedua. Dalil ketiga. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, kullu ma ra'auhul hasanah fahuwa hasanatun indallah. Wa kullu ma ra'au sayyah fahuwa sayyatun indallah. Apa yang dipandang baik oleh manusia pasti baik juga di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh manusia pasti buruk juga di sisi Allah. Nah, amalan-amalan kebid'ahan ini memang tidak ada sih di zaman Nabi. Mereka mengakui itu. Tapi kan ini dianggap baik oleh manusianya. Manfaatnya jelas gitu ya. Ada kajian, ada baca Quran, ada sholawatan, segala macam. Semua itu baik.
maka apa yang dipandang baik oleh manusia pasti baik juga di sisi Allah. Betul sih ini bid'ah, kata mereka. Nggak ada contohnya, tapi ini baik lalu dianggap bid'ah hasanah. Dan apa yang dianggap baik oleh manusia pasti juga baik di sisi Allah, maka mereka melakukannya. Ini pun dibantah oleh para ulama. Bantahan pertama adalah apa yang dipandang baik oleh manusia itu manusia yang mana? Mestinya manusia yang berilmunya, yaitu para ulamanya, bukan manusia awam. Keawaman manusia bisa salah menilai. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Cadar. Syariat bukan? Ya, syariat. Orang yang menyatakan cadar bukan syariat Islam, begonya kelewatan itu. Nggak perlu digubris yang seperti itu. Quran dan hadis dan para ulama membicarakan sebagai bagian dari syariat. Ya. Tapi ini dianggap buruk oleh mayoritas manusia. Ya enggak? Mayoritas manusia menganggap buruk. Apakah cadar menjadi sesuatu yang buruk di mata Allah? Enggak. Tapi baik buruknya pertama menurut syariat, yang kedua menurut para ulamanya, bukan menurut orang awamnya. Itu yang pertama. Kedua, bantahan kedua atau jawaban kedua. Hadis ini spesifik. Makna spesifik bukan manusia pada umumnya. Hadis ini ada kalimat-kalimat di awalnya. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini menyatakan, Innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsi wa abda'athahu li risalati. Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati setiap hamba. Hamba dari awal sampai akhir dilihat oleh Allah hatinya. Allah menemukan hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah pilih dia untuk dirinya. Dan Allah utus dia membawa risalahnya. Thumma yanzuru ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin SAW. Fawajada anna quluba ashabi khaira qulubil ibad. Lalu Allah melihat kepada hati-hati hamba lain setelah hati Muhammad SAW. Lalu Allah menemukan hati-hati para sahabatnya merupakan sebaik-baik hati. Lalu Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya dan para penolong nabinya. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya yang dihidupkan oleh Allah di zaman itu di Mekah? Karena mereka hatinya terbaik dibanding hati-hati kita. Lalu dipilih untuk menjadi sahabat nabinya, penolong nabi-nabinya. Di tangan mereka, Islam ini menyebar secara dahsyat sepeninggal Nabi SAW. Nah, setelah itu lalu riwayatnya menyatakan, Fakullu ma ra'au hasanah fahuwal hasanatu indallah. Maka apa saja yang dianggap baik oleh para sahabat, bukan oleh seluruh manusia, maka pasti juga ini baik di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh para sahabat, maka pasti ini pun buruk menurut Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya bukan menurut sembarang orang, tapi menurut para sahabat. Karena Rasul SAW menyatakan, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah tidak akan menyatukan umat ini di atas kesesatan. Apa yang disepakati oleh para sahabat sebagai sebuah kebaikan, itu ijtihad mereka, maka itu jadi hujjah. Kesepakatan para sahabat adalah hujjah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, dan harus kita ikuti. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maknanya ini sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Jadi yang dimaksud apa yang dipandang baik, maksudnya baik oleh sahabat, pasti baik juga di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh para sahabat, pasti buruk juga di sisi Allah. Oleh karena itu,
Tidak semua amalan yang dipandang baik oleh manusia awam pasti dipandang baik juga oleh para sahabat. Enggak. Suatu saat Nabi sudah meninggal, Abdullah bin Mas'ud masih ada. Ada orang ngumpul buat halaqah, buat semacam pertemuan, lalu dipimpin oleh seorang imam, hayo tasbih sebanyak biji batu yang ada di depan kalian. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Setelah itu alhamdulillah, setelah itu Allah Akbar. Zikir begitu. Dilihat oleh seorang sahabat. Wah, ini nggak pernah ada nih di zaman Nabi dan para sahabat. Lapor dia ke Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak larang? Aku menunggu engkau. Akhirnya datang Abdullah bin Mas'ud. Ditegur. Ini peninggalan Nabi masih ada. Terus wajunya masih belum lusuh. Lalu kalian mengada-adakan amalan baru. Apakah kalian merasa lebih tertunjuki daripada Nabi SAW? Apa kata mereka? Lan nurida illa al-khair. Kami tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan. Kami berbuat begini itu baik. Tujuannya, niatnya. Amalan juga kan baik. Zikir, masa zikir disalahkan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata beliau menyatakan min muridil khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak meraihnya, tidak memperoleh. Karena caranya salah. Caranya dengan mengada-adakan amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi amalan orang ini dianggap buruk oleh para sahabat. Maka buruklah dia. Nah, inilah yang menjadi bantahan para ulama tentang adanya bid'ah hasanah tersebut ya. Satu pertanyaan menghabiskan seluruh waktu yang tersisa. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.